Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan ya dalam doa pagi kita. Saya ambil dari firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sharing kita hari ini saya mau ambil dari satu frasa, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, jadi kiranya lewat sharing ini kita bisa belajar sama-sama ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita dari frasa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Saya kira kita perlu belajar, ya. Kita perlu mengevaluasi, ya. Kita perlu mengoreksi, ya, tentang diri kita, ya, dalam hal kerohanian kita, ya. Kita perlu juga mendiagnosa, ya, kerohanian kita secara personal, ya. Dan bagaimana kita mendiagnosa, ya, bagaimana kita menguji, ya, memeriksa atau mengoreksi kerohanian kita. Tentu barometernya adalah firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini menjadi menjadi penolong di dalam kehidupan kerohanian kita supaya kita bisa melihat, ya, bagaimana sebenarnya progres kerohanian kita gitu. Saya sangat diberkati dari firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16, ya, yang berkata demikian, ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, itu bermanfaat, ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah artinya segala tulisan yang bersumber dari nafas Allah atau yang dinafaskan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, ya, mengajar kita. Jadi firman berfungsi untuk mengajar kita. Nah, yang kedua untuk dikatakan apa? Untuk menyatakan kesalahan, ya. Nah, untuk menyatakan kesalahan, ya, di sini dikatakan kalau dalam bahasa aslinya itu elekmon, ya, artinya apa? Sebagai teguran, ya. Jadi luar biasa firman Tuhan ini menjadi teguran di dalam diri kita, ya. Nah, kemudian dikatakan apa? Untuk memperbaiki kelakuan, ya. Nah, jadi kita yang pertama untuk mengajar diri kita, yang kedua untuk apa? Untuk menegur diri kita. Nah, yang ketiga itu untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Nah, saya sangat tertarik dengan bahasa asli daripada firman Tuhan ini dari 1 Korintus 15 ini, ya. Memperbaiki kelakuan itu epanontosis. Ternyata apa? Ya, sebagai koreksi, ya, memeriksa. Ya, jadi firman itu berfungsi sebagai koreksi, ya, sebagai untuk memeriksa diri kita, kerohanian kita, ya, seberapa besar progres dampak daripada kerohanian kita, gitu ya. Jadi sungguh luar biasa. Kemudian yang terakhir itu untuk mendidik. Nah, kalau bahasa aslinya di sini mendidik, ya, di sini dikatakan apa? Untuk melatih, ya, melatih, ya, kehidupan kita, melatih diri kita, ya. Nah, ini sangat luar biasa, ya, melatih diri kita dalam kebenaran, ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita melihat, ya, melihat kerohanian kita. Apa yang menjadi barometer? Kita harus melihat, ya, kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali kepada frasa, ya, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita ini bahas ini saja, ya, satu frasa ini, ya. Karena kalau kita bahas ini semua, waktunya akan banyak, ya. Nah,
Paulus tentu beralasan, ya. 1 Korintus 15 ayat 58 yang saya baca tadi, ini adalah merupakan kesimpulan, ya, dari seluruh pasal yang ke-15, ya. Nah, pasal yang ke-15 ini Paulus berbicara tentang, ya, menuliskan tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus dari kematian. Ya, tentang kebangkitan Kristus, berbicara apa? Kemenangan Kristus dari maut, ya, kemenangan Kristus dari dosa dan kuasa dosa, ya, yang berimbas kepada kebangkitan kita, ya. Nanti juga akan adanya kebangkitan tubuh, ya. Ini membangkitkan, ini membuktikan, ya, meyakinkan bahwa akan ada kebangkitan kita atau kebangkitan tubuh yang telah dibuktikan oleh kebangkitan Kristus, ya, yang lebih dulu, ya. Nah, itu membuktikan apa, ya? Artinya maut tidak berkuasa atas Kristus dan maut juga tidak berkuasa atas kita sebagai orang percaya. Nah, artinya apa? Kita memiliki hidup, kita memiliki warisan, yaitu jaminan hidup kekal. Ya, ini sangat luar biasa. Nah, Paulus memandang, ya, apa yang telah dilakukan Kristus melalui kasih karunia atau anugerahnya, melalui pengorbanan dia di kayu salib, ya, ini menjadi penekanan yang khusus bagi Paulus, ya, karena ada pada saat itu sebagian daripada jemaat di Korintus, ya, menolak dan tidak percaya akan adanya kebangkitan tubuh. Tapi Paulus, ya, meyakinkan, ya, akan adanya kebangkitan tubuh, ya, bahwa tubuh yang binasa ini akan diubah menjadi tubuh yang tidak akan binasa, ya. Dan luar biasa Paulus meyakinkan itu, ya. Jadi itulah alasan, ya, inilah kesimpulan daripada 1 Korintus 15 ayat 58, ya. Kesimpulan daripada seluruh pasal 15. Nah, kemudian Paulus mengatakan apa? Karena itu, ya, jadi karena apa? Karena karya keselamatan Allah itu, ya, karena ada bukti kebangkitan Kristus itu untuk hidup kita nanti, ya, kebangkitan tubuh kita nanti, kebangkitan kita nanti, Paulus menekankan apa? Karena itu, ya, hostel, ya, dalam bahasa Yunani, ya, berdirilah teguh, ya, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kita mau bahas satu persatu dulu, ya. Di sini ada kata giatlah, ya. Nah, di sini kalau bahasa asli daripada giatlah, ya, ini tertulis atau tercatat periseuo, ya. Nah, artinya ternyata berlimpahlah, ya. Jadi bukan giatlah. Giatlah itu berbicara atau berelasi dengan apa? Semakin rajinlah, semakin tekunlah, begitu, ya. Nah, tapi kalau bahasa aslinya tidak demikian, ya, tetapi periseuo atau berlimpahlah, ya. Apa artinya berlimpah? Berlimpah itu meluap atau luber. Ya, misalkan air dalam gelas, kalau berlimpah artinya apa? Melebihi isi, ya, melebihi ukuran yang ada. Nah, itulah berlimpah, ya. Nah, kemudian apanya yang berlimpah? Ya, Paulus mengatakan di sini apa? Dalam pekerjaan Tuhan, ya. Nah, di sini Paulus berbicara, ya, berlimpahlah dalam pekerjaan Tuhan, ya. Di sini Paulus menyatakan dalam pekerjaan Tuhan, ya. Kalau bahasa aslinya, ya, saya dalami itu ergon to kyrio, ya, dari kurios, ya. Ergon itu ternyata punya makna atau pengertian, ya, kalau kita lihat dari kamus leksikon, ergon itu atau pekerjaan itu, ya, ergon itu berbicara apa? Ya, aktivitas, kegiatan, tugas, pekerjaan, ya. Jadi punya makna yang lebih luas, ya. Artinya apa? Ya, dalam seluruh aktivitas manusia. Jadi ergon itu
pekerjaan yang dicatat Paulus di sini berbicara seluruh aktivitas, tugas, kegiatan, pekerjaan dari setiap keberadaan kita. Ya. Nah, artinya bukan hanya pekerjaan Tuhan bukan hanya berbicara pelayanan Tuhan. Nah, luar biasa Paulus di sini. Kalau untuk pelayanan Tuhan, Paulus di sini membatasi pasti dengan kata diakonia atau melayani atau pelayanan. Ya, tapi Paulus menekankan kata ergon. Ya, nah kemudian kata ergon ini dalam bentuk kalau bahasa Yunani itu genitif singular. Ya, artinya berbicara kepemilikan pribadi, kepemilikan siapa, kepemilikan kurios, kirio, kepemilikan Tuhan. Nah, artinya Paulus menekankan pekerjaan di sini artinya pekerjaan yang dari Tuhan, bukan pelayanan, tugas yang dari Tuhan. Kegiatan atau aktivitas yang dari Tuhan secara seluruh dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, jadi artinya berlimpahlah, berlimpahlah artinya apa? Jangan biasa-biasa, atau harus melebihi dari yang biasanya. Harus melebihi daripada standar yang ada. Dalam hal apa? Dalam hal aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita, dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Jadi bukan hanya terbatas kepada pelayanan saja. Jadi berlimpahlah. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan, harus berlimpah. Bagaimana relasi kita dengan sesama saudara kita yang ada di jemaat, harus berlimpah, nggak bisa standar-standar. Bagaimana cara kita sebagai orang tua mendidik anak, harus berlimpah, nggak bisa standar, harus lebih. Nah, bagaimana kita dalam berkomsel, harus berlimpah, harus melebihi daripada standar-standar. Kita nggak bisa standar biasa. Nah, bagaimana kita dalam pekerjaan kita sehari-hari? Dalam berkomunikasi, dalam menjaga kekeluargaan, dalam menjaga berkomunitas atau bersosialisasi. Kita harus berlimpah dalam segala hal. Nggak bisa standar-standar. Inilah bukti, penekanan Paulus, inilah ungkapan, respon, atas karya keselamatan Allah, atas karya penebusan, atas karya kebangkitan Kristus, sebagai jaminan atas kita. Artinya berlimpahlah respon yang kita berikan di dalam hidup kita kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu pekerjaan Tuhan, itu kita berikan, itu bersumber dari Tuhan dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun aktivitas kita, pekerjaan kita, tugas kita, ini selaras dengan apa yang disampaikan di 1 Korintus 10 ayat 31, ketika engkau makan atau minum, atau apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa itu kita melakukan? Karena kasih Allah telah Dia limpahkan, telah Dia lakukan, telah Dia curahkan buat kehidupan kita. Terutama bukan hanya kehidupan kita saat ini, tapi jaminan kekal atas hidup kekal kita yang telah dilimpahkan, diberikan Kristus atas hidup kita. Jadi ini sebagai ungkapan syukur kita. Bagaimana respon kita? Dengan cara apa? Melimpah, berlimpah. Kehidupan kita yang kita berikan kepada Tuhan kita, kepada Kristus. Inilah tanda, atau bukti
ya, sebagai orang percaya. Ya, inilah bukti atau tanda hidup orang percaya yang sesungguhnya. Ya, jadi saya kira hanya ini mungkin sharing yang boleh saya bagikan. Ya, kiranya firman ini mengingatkan kepada kita, ya, eh, apa yang menjadi konteks kehidupan kita sehari-hari, ya, apa yang menjadi barometer kita berkenan kepada Tuhan, bukan hanya seberapa aktivitas pelayanan kita, tidak, ya, atau bukan, tetapi seluruh aspek kehidupan kita, yaitu adalah milik Tuhan, ya, bersumber daripada Tuhan, dan kita kembalikan kepada Tuhan, ya, melalui kelimpahan kegiatan kita, aktivitas dan pelayanan kita semuanya, ya. Jadi saya kira hanya demikian sharing yang boleh saya bagikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa atas firman-Mu yang luar biasa ini. Ya, firman-Mu ini mengingatkan kepada kami supaya kami sebagai jemaat Tuhan, ya, supaya kami memahami dan mengerti Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan, ya, bukan hanya sebatas pelayanan di dalam kami sebagai jemaat Tuhan, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apa yang kami peroleh dari pengajaran ini, biarlah Tuhan materaikan dan biar terus bentuk kami. Biar kami terus jemaat-Mu, dan kami berdoa biarlah jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali berlimpah dalam setiap aktivitas kegiatan. Jadi bukan hanya diukur dari pelayanan semata, tapi dalam setiap bidang kehidupan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau terus membangun kami. Bagaimana relasi jemaat-Mu dengan Tuhan secara personal, secara korporat. Bagaimana kami punya tugas dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan kami dipenuhi dengan kelimpahan, supaya kami tidak melakukan dengan biasa-biasa, tetapi dengan meluap, dengan meluber, supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami juga sebagai jemaat, sebagai pemimpin, ya, kami punya hubungan, kami membangun relasi, ya, yang sungguh membangun kerohanian kami dengan baik, dengan terus berlimpah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi garam, boleh menjadi teladan, boleh menjadi contoh bagi setiap kami, bagi orang lain Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, pakai setiap kami gereja-Mu, jemaat-Mu untuk memancarkan terang Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Berkati terus kami, berkati terus gereja-Mu, berkati para setiap panatua kami, Pak Jeff, Pak Hong, Pak Darmadi. Demikian juga berkati setiap pemimpin kami, setiap kami semua jemaat-Mu, supaya setiap kami berfungsi dengan benar, mengambil tugas, aktivitas dan pelayanan, bukan hanya di gereja, tetapi dalam setiap kehidupan, baik dalam pekerjaan maupun tugas-tugas apapun. Kami melakukan dengan ungkapan yang luar biasa, bukan biasa-biasa Tuhan. Supaya orang boleh melihat jemaat-Mu, boleh melihat gereja-Mu Tuhan, menjadi teladan Kristus, mengekspresikan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berdoa akan banyak hal, buat keluarga kami, buat saudara kami, buat jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bergumul, berdoa buat gereja kami, berdoa buat pelayanan kami, berdoa buat pemerintah dalam segala hal. Kiranya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap doa dan pengharapan kami, dan kami percaya apa yang menjadi persekutuan dalam doa kami tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan akan mendengarkan dan menjawab setiap doa dan pengharapan
yang kami naikkan pada pagi hari ini. Tuhan, segala puji dan syukur hanya bagi-Mu. Kami bersyukur dan biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir kepada setiap kami, kepada jemaat-Mu dan kepada gereja-Mu yang terus akan bertumbuh dalam setiap waktu ke depan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat dan urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Amin.